Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penentuan pertanian komoditas tergantung pada iklim, kondisi lapangan, kesesuaian lahan, dan pasar. Lebih dahulu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri, Vidiani Putri Rahmasari, sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada rekan saya, Thalia Eka Putri, Elvi Widianti, Ifka Farisa Fazani, Husen Asauri, Ehsan Akbar, dan Tengku Muhammad Hafiz Azhar. Yang pertama yaitu ada iklim. Iklim merupakan keadaan atmosfer selama periode tertentu. Adapun unsur iklim itu terdiri dari radiasi matahari, curah hujan, suhu, kelembaban udara, dan angin. Lalu iklim berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Iklim suatu tempat atau daerah sangat menentukan tanaman apa yang dapat dibudidayakan di suatu tempat tersebut. Adapun radiasi matahari yaitu Indonesia terletak di Khatulistiwa atau daerah tropis. Lama penyinaran relatif tetap 12 jam sehari. Intensitas 300 hingga 500 kal per cm² per harinya. Lalu intensitas rendah pada musim hujan, kualitas radiasi matahari itu panjang gelombang 320 hingga 700 nanometer. Lalu ada radiasi matahari melimpah, terlalu berpengaruh terhadap pemilihan komoditas dalam satu budidaya tanaman. Berikut adalah gambaran dari sudut datangnya matahari akan berbeda-beda. Maka dari itu, di suatu tempat akan berbeda pula radiasi mataharinya. Lalu ada curah hujan. Curah hujan itu berpengaruh terhadap pemilihan suatu komoditas. Curah hujan yaitu ada pola hujan, intensitas hujan, distribusi hujan. Lalu ada pola hujan itu ada pola hujan monson, ekuatorial, kebalikan monson. Lalu ada intensitas hujan, jumlah hujan satuannya milimeter, lalu ada distribusi hujan, jumlah hari hujan per bulannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan dari Thalia. Jadi rata-rata curah hujan di Indonesia itu umumnya terjadi dengan jenis ekuatorial. Jenis ekuatorial sendiri ini adalah pola curah hujan yang terjadi dengan adanya puncak hujan pada bulan-bulan tertentu. Umumnya itu terjadi pada bulan Maret dan bulan Oktober. Sedangkan pola curah hujan jenis monsun adalah pola curah hujan yang terjadi akibat adanya sirkulasi udara, di mana sirkulasi tersebut selalu berganti arah dalam 6 bulan sekali. Apabila monsun barat jumlah curah hujannya itu sangat banyak, maka sebaliknya apabila monsun timur jumlah hujannya sangat sedikit. Oke, bisa di next. Nah, seperti pada grafik di gambar, berdasarkan pola curah hujan dan radiasi matahari yang ditangkap oleh Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Curah hujan tertinggi yaitu puncaknya berada pada bulan Februari tahun 2003. Sedangkan radiasi matahari terjadi di puncaknya yaitu pada bulan Oktober tahun 2006. Oke, next. Nah, klasifikasi iklim berdasarkan pertumbuhan vegetatif. Jadi ada 3, yaitu sistem klasifikasi Köppen. Sistem klasifikasi Köppen ini sendiri adalah sistem klasifikasi yang mengacu pada tanaman berupa ekspresi terbaik iklim dan lingkaran zona iklim telah dipilih dengan distribusi tanamannya. Sistem ini menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan serta kelembaban musiman. Sedangkan untuk sistem klasifikasi Smith-Ferguson yaitu adalah sistem iklim klasifikasi yang mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Untuk sistem klasifikasi Alderman yaitu merupakan sistem klasifikasi yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering. Dan sistem klasifikasi Alderman ini memiliki ciri khas tertentu. Bisa di next. Nah, di Alderman membagi wilayah hujan di Jawa. Pada contohnya yaitu wilayah iklim basah, yaitu bulan basah apabila curah hujannya itu melebihi 200 mm per bulan. Dan untuk ciri khasnya yaitu merupakan apabila menyatakan panjang bulan basah yaitu ditujukan dengan alfabet yaitu A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan untuk bulan kering yaitu menggunakan angka yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk wilayah iklim basah, A itu menunjukkan iklimnya itu lebih dari 9 bulan basah berturut-turut,
Sedangkan B1 itu menunjukkan 7 sampai 9 bulan basah berturut-turut, dan untuk panjang bulan keringnya itu kurang dari 2 bulan. Untuk B2 yaitu 7 sampai 9 bulan basah berturut-turut, dan untuk panjang bulan keringnya itu 2 dan 3 4 bulan. Sedangkan C2 itu adalah 5 sampai 6 bulan berturut-turut, 5 sampai 6 bulan basah berturut-turut, dan panjang bulan keringnya itu 2 3 dan 4 bulan. Untuk wilayah iklim kering yaitu apabila curah hujannya itu kurang dari 100 mm per bulan, yaitu C3 yaitu menandakan apabila 5 sampai 6 bulan basah berturut-turut, dan bulan keringnya itu 5 sampai 6 bulan. D2-nya yaitu 3 sampai 4 bulan basah berturut-turut, dan bulan keringnya itu 2 3 4 bulan. D3 itu menunjukkan 3 sampai 4 bulan basah berturut-turut dan 5 bulan kering, dan E menunjukkan kurang dari 3 bulan basah berturut-turut dan 5 bulan kering. Bisa di next. Budidaya tanaman padi dilakukan pada musim hujan, dikarenakan memang lahan padi itu tanahnya umumnya sangat membutuhkan kadar air yang sangat banyak, kecuali pada daerah yang beririgasi teknis, tanaman padi ditanam sepanjang tahun. Di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya sawit. Sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Tumbuh sempurna di ketinggian 0 sampai 500 meter di bawah permukaan laut, dengan kelembapan 80 sampai 90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil sekitar 2.000 sampai 2.500 mm per tahun. Tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembungaan dan produksi buah sawit. Kemudian curah hujan ideal untuk tanaman tebu berkisar kurang dari atau sama dengan 2.000 mm per tahun dengan musim kemarau yang tegas 4-6 bulan. Budidaya tanaman tebu di daerah dengan pola curah hujan monsun, yaitu Pulau Jawa, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Tanaman tebu di lahan kering terdapat di Kabupaten Kediri, Jatim dengan masa pertumbuhan vegetatif pada musim hujan dan generatif panen pada musim kemarau. Kemudian suhu. Tinggi tempat mempengaruhi suhu udara. Setiap kenaikan ketinggian sekitar 100 meter, suhu turun 1 derajat Celcius. Ketinggian tempat dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dataran rendah, dataran medium, dan dataran tinggi. Dataran rendah berada sekitar 0 sampai 400 meter di bawah permukaan laut, dengan topografi rata dan suhu udara lebih dari atau sama dengan 27 sampai 33 derajat Celcius, dengan intensitas radiasi matahari yang tinggi. Komoditas yang dapat ditanam pada dataran rendah yaitu padi, jagung, kacang-kacangan, bawang merah, sayuran, pepaya, pisang, mangga, dan lainnya. Sedangkan pada tanaman industri berupa sawit, karet, tembakau, kopi robusta, dan tebu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dataran medium. Dataran medium ini berkisar di 400 sampai 700 meter di bawah permukaan laut. Topografi berbukit yang relatif rata dengan suhu udara lebih dari sama dengan 22 sampai 27 derajat Celcius. Intensitas radiasi matahari yang melimpah. Komoditas yang biasa ditemukan yaitu padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman industri. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya berkisar 700 meter di bawah permukaan laut dengan topografi berbukit 20%. Tanah subur, andisol, suhu di bawah 20 derajat Celcius, curah hujan yang tinggi, intensitas radiasi matahari yang tidak melimpah. Komoditas yang biasa ditemukan adalah teh, kopi, buah, dan sayur, serta apel, kentang, wortel, dan lain-lain. Next.
Selanjutnya ada kondisi lahan. Kondisi lahan yang pertama ada kondisi lahan basah atau wetland. Ciri-ciri lahan basah itu yang pertama memiliki kadar air yang tinggi. Sebagian atau keseluruhan dari wilayah tersebut digenangi oleh air. Merupakan lahan yang sifatnya cenderung menetap. Namun ada beberapa lahan yang merupakan lahan basah musiman. Selanjutnya memiliki tingkat kekerasan kontur tanah yang lembek dan juga labil. Selanjutnya merupakan daerah pertanian yang subur dan mengandung banyak air. Memiliki muka air tanah yang dangkal, banyak terdapat tanaman air atau tanaman bakau, biasanya berlokasi di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Contoh dari lahan basah ini ada persawahan, lahan gambut, rawa-rawa, dan daerah payau serta hutan bakau. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua yaitu adalah lahan kering. Ciri-ciri dari lahan kering yaitu merupakan daerah yang biasanya memiliki curah hujan tinggi. Kedua, terdapat pada daerah tropis. Ketiga, memiliki kadar air yang cenderung terbatas. Keempat, memiliki kontur tanah yang cenderung labil dan mudah mengalami erosi. Lima, merupakan lokasi gurun pasir, bukan merupakan lokasi gurun pasir. Yang keenam, memiliki kontur tanah yang cenderung lembut dan tidak keras. Yang ketujuh, bukan merupakan lokasi pertanian yang lahannya mengalami kekeringan, hanya tanahnya yang pecah-pecah. Yang kedelapan, hanya merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi daerah resapan air. 9, banyak dimanfaatkan untuk menanam tanaman pohon buah dan pohon lainnya. 10, memiliki letak yang cukup jauh dari sumber air alami ataupun buatan, seperti sungai, danau, dan saluran irigasi. 11, lokasi lahan kering yang biasanya berdekatan dengan pemukiman penduduk. 12, memiliki kebutuhan air yang digantungkan pada curah hujan. 13, banyak terdapat di dataran rendah maupun dataran tinggi. Dan yang terakhir yaitu berada pada ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Contoh dari lahan kering ini yaitu lahan tanam cabai, lahan tanam terong, lahan tanam palawija, lahan tanaman kacang-kacangan, lahan tanaman ubi-ubian, lahan tanaman hortikultura, kebunan pohon buah, kebunan pohon hias, dan juga pohon peneduh. Tanaman yang biasa dimanfaatkan pada sebuah lahan pertanian dengan kontur lahan yang kering memiliki variasi pertanian yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pertanian lahan basah. Kondisi tanahnya yang jauh lebih stabil dan juga kuat dibandingkan dengan lahan basah membuat lokasi pertanian lahan kering sanggup untuk menahan beban akar pohon-pohon kayu besar, sehingga tentu saja variasi hasil pertaniannya banyak. Dan begitu pula dengan perkebunannya. Hasil pertanian dan juga perkebunan dari sebuah pertanian lahan kering ini biasanya sangat tergantung pada pembagian musim dan kondisi cuaca. Beberapa kondisi cuaca di mana tidak turun hujan selama berhari-hari akan menyebabkan tanaman yang dikembangkan pada lokasi pertanian lahan kering ini akan menjadi mati, kering, dan juga tidak memberikan hasil yang maksimal. Yang berikutnya adalah kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan suatu wilayah dapat berbeda-beda, tergantung pada penggunaan lahan yang dikehendaki. Dalam melakukan kesesuaian lahan, pertama dilakukan dengan survei. Kedua, mendapatkan data berupa sifat-sifat tanah seperti kedalaman tanah, bahan induk, sifat fisika dan kimia tanah, dan drainase, serta data analisis aspek ekonomi dan sosialnya. Ketiga, data yang telah didapatkan kemudian digunakan sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman, cara budidaya tanaman atau sistem perkebunan, dan lain-lain. 4, setelah itu dapat ditentukan tanaman budidaya yang produktif. Ada penilaian kesesuaian lahan dilaksanakan dengan cara mencocokkan atau matching data tanah dan fisik lingkungan dengan label rating kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan syarat penggunaan lahan mencakup persyaratan tumbuh atau hidup komoditas pertanian yang bersangkutan dengan pengelolaan dan konservasi. Next.
Ini merupakan contoh gambar dari kegiatan survei kesesuaian lahan untuk tanaman apel dan kesemek yang dilaksanakan di Kelantan, Malaysia pada tahun 2006. Next. Berikutnya akan disambung oleh rekan saya. Ya, ini adalah tabel hasil analisis sifat kimia tanah dan tekstur. Ini adalah contoh dari PT Jaya Papers Industri Malang di lokasi Desa Sumberwaras, Lawang. Next. Ini adalah tabel persyaratan tumbuh tanaman cabai. Dalam persyaratan penggunaan atau karakteristik lahan terdapat temperatur, ketersediaan air, ketersediaan oksigen, media perakaran, resensi hara, toksisitas, sodisitas, bahaya sulfidik, bahaya erosi, bahaya banjir, dan penyiapan lahan. Next. Yang keempat adalah permintaan pasar. Pemilihan komoditas berdasarkan permintaan pasar atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat kebutuhan atau akan suatu komoditas atau kebutuhan nasional, adanya keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan. Permintaan di sini berarti demand dan penawaran berarti supply. Next. Kebutuhan pangan nasional di Indonesia adalah beras. Tanaman padi menjadi tanaman pangan utama di Indonesia, dan tanaman padi diperlukan sebagai bagian dari budaya, misal ketupat waktu Lebaran. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kebutuhan kedelai makin ke sini makin tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kedelai untuk industri pangan, maka Indonesia masih membutuhkan kedelai lagi dengan cara mengimpor dari negara lain. Next. Kemudian selain kebutuhan kedelai, semakin tingginya industri dan semakin banyaknya populasi manusia yang ada di bumi, maka kebutuhan gula pun semakin meningkat. Nah, kebutuhan gula ini berasal dari tanaman tebu itu sendiri. Next. Kondisi aktual gula. Pada tahun 2012, total kebutuhan konsumsi gula mencapai 5,2 juta ton. Kemudian di industri mencapai 2,5 juta ton dan konsumsi rumah tangga mencapai 2,7 juta ton. Produksi hanya 2,58 juta sehingga kebutuhan gulanya kurang 2,662 juta ton. Pada tahun 2013, konsumsi gula mencapai 5,8 juta ton, kemudian konsumsi rumah tangga mencapai 2,96 juta, industri mencapai 2,86 juta ton, sedangkan produksinya hanya 2,53 juta, sehingga kurang 3,27 juta ton. Kemudian total kebutuhan gula nasional tahun 2014 sebesar 5,7 juta ton, terdiri dari 2,96 juta ton untuk konsumsi langsung masyarakat dan 2,74 juta ton untuk keperluan industri. Next. Maka dari itu muncullah statement yaitu kebutuhan pangan yang sehat akan mendorong budidaya tanaman yang sehat pula dengan sistem pertanian organik. Next. Dan pertanian organik tersebut akan menghasilkan berbagai sayuran yang nantinya akan dijual di pasaran. Next. Dan ini merupakan kebun percobaan Cangar FP yang berada di ketinggian 1.650 meter di bawah permukaan laut. Dan komoditas yang ada di kebun ini adalah sayur organik. Sayur organik tersebut antara lain brokoli, wortel, kubis. Nah, sayuran ini sangat cocok ditanam di dataran yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Dengan ini berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.